Nah ini teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang tips penanganan bonsai yang dulunya cabang akhirnya jadi batang. Entah karena dulu tidak terkontrol atau pohon ini kan pohon panorama ya, jadi pohon kecil akhirnya dia selalu tumbuh ya, setiap hari tumbuh, setiap tahun tumbuh, akhirnya jadi membesar. Yang dulunya cabang bisa jadi batang. Tapi tidak apa-apa, karena untuk tren sekarang bonsai satu batang pun kita bikin banyak mahkota juga nggak masalah ya. Seperti ini, dulunya ini mungkin kurang terawat atau kurang kontrol ya, karena bonsai kecil itu harus, kalau sudah meranting harus rutin pemangkasan ranting. Nah seperti ini contohnya teman-teman, tadi banyak ngenol sekali tuh, bisa dilihat ini. Nah ini dulunya tidak terkontrol, jadi pada membengkak lah cabang-cabangnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah ini saya potong besar nih, karena dia nggak proporsional ya. Mestinya dulu kalau dipotong terus dia cari pengerucutannya jadi proporsional sesuai kepanjangannya ini ya, sesuai habisnya ujung rantingnya. Jadi pohon besar segini, nanti habisnya panjangnya seberapa, itu kita proporsinya harus kita paskan teman-teman ya. Nah ini juga banyak yang nol, jadi akhirnya yang cabang jadi batang ya. Nah bisa kita lihat ya, jadi banyak yang cabang jadi batang seperti ini ya. Ini mestinya ini cabang nggak perlu besar teman-teman ya, akhirnya jadi kayak batang. Nggak apa-apa teman-teman ya, kalau memang sudah terlanjur seperti ini tidak masalah ya. Tapi nanti kita desainnya kita bikin banyak mahkota teman-teman ya. Ini mestinya kan ini, kalau kita lihat alur kan ini teman-teman ya, mahkotanya di sini ya. Nah, berhubung ini cabang jadi membesar, akhirnya jadi juga kayak dua batang ya, nggak masalah. Ini nanti kita kasih mahkota sendiri. Nah seperti ini, yang batangnya, yang cabangnya sudah membesar, kita kasih kumpulan tajuk mahkota ya, entah semi, entah mahkota tunggal ya, entah mahkota bulat. Nah seperti ini. Intinya pohon yang ini teman-teman, intinya pohon ini kan tegak ya, gaya tegak beriku ya, ini tegak. Intinya mahkota kan umumnya di sini satu. Nah di ujung paling atas ini kan mahkota, ini jelas ini mahkota teman-teman ya. Tapi kalau ada cabang yang memang sudah membesar jadi ikut jadi batang, kita kasih semi mahkota juga bisa, tidak masalah teman-teman ya. Pohon di alam kan jadi tidak dogmatis ya namanya. Kalau gaya seperti yang saya jelaskan itu bukan dogmatis, tidak harus cabang besar bawah urut berurutan mengecil ya, itu namanya dogmatis teman-teman ya. Biasanya itu gaya-gaya Jepang teman-teman ya. Tapi untuk bonsai yang tumbuh di Indonesia mungkin kita lihat kayak pohon trembesi, pohon kayak rap, kayak seperti itu, terkadang cabang ada cabang nggak berurutan teman-teman di alam itu ya. Nah terkadang dia besar di atas, nah tapi dia punya rimbunan atau kumpulan tajuk mahkota sendiri, tidak masalah tentunya. Nah ini nanti banyak mahkota juga bisa. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini pohonnya nggak begitu terlihat teman-teman, karena hampir sama dengan batunya ya, saya dekatkan. Nah ini pohon ini sebenarnya topnya kan hanya ini teman-teman ya, yang di sini cabang. Berhubung ini membesar cabangnya ya, membesar, akhirnya saya kasih rimbunan mahkota sendiri teman-teman. Nah seperti ini ada mahkota sendiri di sini. Nah akhirnya jadi kayak tiga pohon. Nggak apa-apa, yang penting alur pohon utama ini jelas, proporsi mahkota itu jelas di sini teman-teman. Mahkotanya tetap di sini. Nah ini untuk memperkuat lah, jadi condong pohon ini ke kiri. Nah nggak apa-apa, ini panjang ke kiri dengan banyak mahkota ke kiri. Nah seperti ini juga, nah bisa dilihat ya. Nah ini nanti banyak mahkota. Nah seperti ini. Jadi kalau memang ada telat untuk pemangkasan, untuk perawatan, bisa juga pohon kecil nah cabang jadi batang teman-teman ya. Tapi tidak masalah ya, yang penting proporsinya ini enak teman-teman. Proporsi anatominya ini masih dapat lah. Seandainya pangkalnya segini, nanti mahkota habisnya ranting segini, itu harus
proporsinya harus enak teman-teman. Jangan terlalu pohon besar segini nanti melebarnya segini, nah itu kan tidak enak teman-teman. Diibaratkan tangan orang, orangnya segitu, tangannya seberapa, nah itu kalau terlalu panjang tangannya nggak seimbang dengan badannya kan ya juga kurang enak dilihat teman-teman ya. Nah seperti ini juga penting teman-teman ya. Jadi pembukaan ruang-ruang teman-teman ya. Sayang ini nggak terlihat karena batunya hampir sama. Nah antara cabang satu dan cabang lainnya ini ada ruang teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya. Nah ini ada ruang teman-teman. Cabang satu, cabang dua belakang, tiga depan itu ada ruang. Zigzag lah teman-teman ya. Nah seperti ini ada ruang di sini, satu, dua, rendah, tinggi seperti itu. Nah ini ada ruang semua teman-teman. Nah, cuman ini enggak jelas teman-teman ya, karena pohonnya hampir sama dengan batunya teman-teman ya. Yang terpenting itu gerak dasarnya masih tepat teman-teman ya. Jadi pohon yang seandainya yang miring ya, ini anggap aja yang kesini miring. Nah itu mahkota dimana proporsinya pun harus tepat ya, antara batang sebesar ini nanti habisnya pohon seberapa itu harus pas ya, intinya seperti itu. Nah, seperti ini batang segini, tinggi segini masih enak lah dilihat teman-teman ya. Terus kedua tahapan-tahapannya teman-teman, ruang-ruang dimensinya ya. Jadi tahapan-tahapan itu juga penting teman-teman, pengerucutan ya, besar cabang segini habisnya seberapa. Jadi nanti kalau kita lihat keseluruhan itu, anatomi keseluruhan itu proporsinya enak teman-teman. Yang butuh panjang kita panjangkan, yang pendek kita pendekkan. Nah, seperti ini kan pengerucutan semua teman-teman. Nah ini tahapan cutting teman-teman ya. Tahapan cutting dari awal itu tidak memakai kawat sama sekali teman-teman. Jadi kita memanfaatkan titik tumbuh yang arahnya pas ya, cutting seperti itu. Dengan kita mengikuti gerakannya ya. Jadi terap-terapannya kita cutting sesuai gerak-geraknya, seperti kita mengawat lah, kanan kiri seperti itu. Kalau memang terlalu kaku ya kita pendekkan lagi biar nanti tumbuh, biasanya ada cabang baru lagi, itu cutting. Jadi kalau kita kawat arah ke sini ya cuttingnya tetap nanti yang tumbuh ranting ke kanan kita buang, kita ngambil yang kiri aja teman-teman ya. Sebenarnya sama aja dengan arah pengawatan, cuman kalau cutting kita memanfaatkan titik tumbuh yang akan kita butuhkan sesuai arahnya. Seandainya kita mau mengarahkan ke kanan ini, kalau ada ke kiri, yang kiri kita buang kalau tidak dibutuhkan. Nah, seperti ini kan arahnya ke kiri teman-teman ya. Kalau yang kanan nggak dibutuhkan dibuang, kita ngambil yang kiri aja. Seperti itu seterusnya. Nah contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini kita kan butuh ranting yang ke kiri sini. Nah ini yang ke kanan kita buang. Nah, akhirnya arah ranting itu ke sini semua teman-teman. Nah, ke sini semua. Nah seperti ini juga yang kita nggak butuhkan ranting di arah kiri ya, kita potong aja teman-teman. Nah kita buang aja. Sekarang sudah selesai kita rapikan ya. Ini videonya agak saya gelapkan biar lebih jelas teman-teman. Nah jadi ini, nah ini teman-teman ya. Nah lebih jelas ya kalau gini ya. Nah, ini jadi setiap batang sesuai gerakannya, dimana mahkota, mana yang dipanjangkan, yang dominan ke kanan atau ke kiri. Kayak gini kan dominan ke kanan ya, ini yang dipanjangkan. Nah ini dulu cabang jadi batang, dia punya semi mahkota memanjang keluar. Nah seperti ini juga. Nah, ini pohon, jadi dia punya mahkota sendiri, ada yang memanjang karena dominan ini keluar ya, mengejar sinar mungkin atau udara ya, yang banyak sinar atau udara dari arah kanan. Jadi fokus pohon ini memanjang ke kanan ya. Nggak mungkin memanjang ke kiri, soalnya di sini ada benturan ya, ada teduhan ini, tebing ini ya. Pasti udara ya, tanaman itu kan mengejar udara, sinar ya, air ya, itu juga bisa. Nah seperti ini. Nah seperti ini dominan yang panjang ke kiri karena di sini ruang kosong ya, bisa dilihat teman-teman. Ini sudah mulai rapat teman-teman ya. Nah dulu ini 2 tahun pembenahannya teman-teman ya. Dulu dapatnya pohon ini agak kurang terawat teman-teman ya.
agak banyak yang mati ranting dulu karena kurang terawat. Nah ini sudah mulai dibenahi lagi. Nah ini banyak pohon teman-teman ya, ada 10 pohon kalau nggak salah. Ini bonsai serut panorama teman-teman ya, bisa dilihat teman-teman. Ori di batu teman-teman. Nah, seperti ini enak dilihat teman-teman. Karakter pohonnya sangat tua teman-teman. Nah, jadi kayak setiap cabang membawa anak cabang dan ranting itu ada ruang teman-teman. Ada ruang. Nah, ada ruang. Nah, sini juga ada ruang ya. Nah, seperti ini juga ada ruang di sini. Nah, setiap cabang 1, cabang 2, cabang 3 itu kanan kiri dia membawa anak cabang dan ada ruang ya. Membawa ranting, anak cabang dan ada ruang seperti itu. Nah, seperti ini juga ada ruang. Nah, ini ada ruangnya, ini ruang. Nah, ini ada ruang. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, ini juga ada ruang teman-teman, bisa dilihat ya. Seperti itu.